Sebelum kita mulai, kirimkan doa ini kepada 3 orang yang kamu kasihi dan membutuhkan mukjizat finansial. Tuhan ingin memberkati mereka dan membuka pintu-pintu atas hidup mereka. Tuhan yang Maha Kuasa, pada saat ini aku datang ke hadapan-Mu dalam doa, percaya bahwa Engkau adalah Tuhan penyedia, Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan kami. Firman-Mu berkata bahwa Engkau adalah pemilik emas dan perak. Karena itu aku berseru agar kelimpahan-Mu dinyatakan dalam kehidupanku secara finansial. Bapa, seperti Nabi Elia melihat awan kecil di langit dan tahu bahwa hujan-Mu akan turun, hari ini aku memilih untuk percaya bahwa penyediaan-Mu sedang dalam perjalanan. Meskipun aku hanya melihat tanda kecil, meskipun keadaan terlihat sulit, aku tahu bahwa kesetiaan-Mu tidak pernah gagal. Berapa kali aku melihat tagihanku, hutangku, kesulitanku, dan merasa takut. Berapa kali aku mencoba menyelesaikan semuanya sendiri tanpa berdoa dan mencari tuntunan-Mu. Tapi hari ini aku memilih untuk percaya pada-Mu. Karena aku tahu Engkau adalah penyediaku dan tidak akan pernah meninggalkanku. Tuhan, hamba-Mu Daud berkata, aku masih muda dan sekarang sudah tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Mazmur 37:25. Karena itu, aku berseru kepadamu, sustenlah aku Tuhan, jangan biarkan kekurangan menguasai rumahku. Jangan biarkan kemiskinan menguasai keluargaku. Bapa, seringkali aku bekerja keras, berjuang, tetapi merasa bahwa sumber daya sedikit, usaha tidak membuahkan hasil. Tapi firman-Mu berkata bahwa jika kita mencari dahulu kerajaan-Mu, semua hal lainnya akan ditambahkan. Tolong aku untuk memprioritaskan kehendak-Mu, untuk lebih percaya pada-Mu daripada kekuatanku sendiri. Aku melawan setiap roh kemiskinan, kekurangan, pemborosan, dan keterlambatan finansial. Aku nyatakan bahwa rumahku akan menjadi tempat penyediaan, keluargaku akan memiliki yang cukup dan hidup dalam kelimpahan. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kami, tetapi juga untuk memberkati orang lain. Tuhan, jika ada sesuatu dalam hidupku yang menghalangi aliran berkat-Mu, tunjukkanlah padaku. Jika ada keputusan salah yang kubuat, jika ada yang harus kuperbaiki, berikan aku hikmat dan kebijaksanaan untuk bertindak sesuai kehendak-Mu, Bapa. Bukalah pintu-pintu surga atas kehidupanku secara finansial. Setiap pintu yang tertutup terbuka, setiap proyek yang mandek berhasil, setiap penghalang yang menghambat kemajuan, dihapuskan oleh kuasa nama-Mu. Ya Tuhan, firman-Mu mengajarkan bahwa kita harus setia dalam perkara kecil, agar diberi tanggung jawab atas perkara besar. Ajari aku untuk mengelola sumber daya yang Kau berikan dengan bijak, untuk berinvestasi dengan hati-hati, tidak bertindak impulsif, tetapi dengan kebijaksanaan dan tuntunan Roh Kudus. Aku tahu bahwa kemakmuran Alkitabiah bukan hanya tentang uang, tetapi hidup dalam damai sejahtera, kepuasan, dan tujuan. Aku berdoa agar pikiranku diperbarui, agar aku tidak menjadi hamba uang, tetapi hamba setia yang menggunakan sumber daya untuk memuliakan nama-Mu. Seperti Engkau melipat gandakan roti dan ikan, seperti minyak janda tidak habis-habis, aku berseru, lipat gandakan sumber dayaku. Jadikan yang sedikit menjadi cukup, tingkatkan pendapatanku, bukalah pintu pekerjaan, peluang bisnis baru, dan strategi untuk sukses. Bebaskan aku dari kekhawatiran berlebihan tentang keuangan. Kecemasan tidak boleh menguasai hatiku, karena aku tahu Engkau menjagaku. Tolong aku
untuk beristirahat dalam keyakinan bahwa Engkau adalah gembalaku dan tidak akan ada kekurangan. Tuhan, aku juga berdoa untuk keluarga yang mengalami kesulitan finansial. Penuhilah kebutuhan setiap rumah tangga, lunasi setiap hutang. Berikan damai bagi mereka yang menghadapi masa sulit. Bapa, jika ada yang menganggur mendengar doa ini, aku bernubuat, pintu-pintu terbuka. Dalam nama Yesus, biarlah mereka menerima pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Penyediaan-Mu datang dengan berlimpah dan tak terduga. Turunkan hujan berkat-Mu atas kehidupan finansial anak-anak-Mu. Biarlah kebaikan-Mu menyertai setiap negosiasi, kontrak proyek. Jadikan kami dikenal karena kejujuran, keunggulan, dan komitmen pada kebenaran-Mu Tuhan. Bebaskan kami dari keserakahan, cinta uang, ketamakan yang merusak hidup. Berikan kami hati yang murah hati, rela memberi untuk kerajaan-Mu, menolong yang membutuhkan, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Firman-Mu berkata bahwa persepuluhan dan persembahan adalah kunci rohani untuk membuka jendela surga. Ajari kami untuk menghormati-Mu dengan yang terbaik, memberi dengan sukacita, tahu bahwa Engkau akan memberkati kami secara ajaib. Aku tahu ada orang yang mendengar doa ini telah kehilangan segalanya, tidak tahu bagaimana memulai lagi. Tapi aku nyatakan dalam nama Yesus, waktu baru telah tiba. Tuhan akan memulihkan yang hilang, mengembalikan 2 kali lipat apa yang dicuri. Tuhan, aku meraih janji kemakmuran dan kelimpahan yang Kau berikan. Aku percaya mulai saat ini, kehidupanku secara finansial akan diubah. Aku akan hidup di bawah penyediaan-Mu dan tidak akan ada kekurangan dalam rumahku. Tangan yang bekerja dengan rajin akan diberi upah, sebab orang yang percaya pada Yang Maha Tinggi tidak akan pernah ditinggalkan tanpa jawaban. Rezeki bukan hanya datang dari usaha manusia, tetapi dari anugerah ilahi yang memampukan membuka pintu dan mendatangkan kebaikan di tempat yang sebelumnya penuh rintangan. Biarlah setiap kesempatan yang hilang dipulihkan, setiap pintu yang tertutup terbuka, dan terjadi kelipatan atas setiap sumber daya yang diletakkan di hadapan Tuhan. Harapan tidak boleh diletakkan pada kekayaan dunia, sebab semuanya sementara, tetapi pada Tuhan yang menyediakan melebihi yang kita minta atau pikirkan. Apa yang hari ini terasa kurang akan menjadi berkelimpahan, sebab penyediaan dari surga tidak mengenal batas. Tidak ada orang benar yang akan ditinggalkan. Tidak ada keluarga setia yang tidak mendapat jawaban, sebab Dia yang memberi makan bunga di padang dan burung di udara adalah yang sama-sama memelihara anak-anaknya. Tidak ada yang di luar kendali Sang Pencipta. Pekerjaan yang tampak sia-sia akan diubah menjadi ladang subur, di mana benih yang ditabur dengan iman akan berbuah pada waktunya. Setiap panen yang tertahan akan dilepaskan, setiap kemandekan finansial akan digantikan dengan pertumbuhan. Siklus kerugian akan dipatahkan, sebab di mana ada doa, ada campur tangan ilahi. Kekurangan bukanlah identitas orang yang melayani Tuhan yang Maha Kuasa. Setiap pagi yang baru membawa serta belas kasihan segar, kesempatan baru, dan jalan-jalan yang disiapkan oleh Dia yang menguasai segala sesuatu. Biarlah kepercayaan kita teguh pada Tuhan yang tidak pernah gagal, sebab Dia sendiri berjanji untuk menopang dan menuntun dengan tangan yang kuat. Ketakutan akan masa depan tidak boleh menguasai pikiran orang yang percaya pada Tuhan. Tidak ada krisis, masa sulit, atau ketidakstabilan finansial yang dapat menghentikan rencana Dia
yang membuka sungai di padang gurun dan membuat mata air menyembur di tanah kering. Rezeki bisa datang dari tempat yang tidak terduga, sebab Tuhan bekerja dengan cara yang melampaui pemahaman manusia. Mereka yang belajar menabur dengan kesetiaan akan menuai tanpa batas. Tidak ada yang sia-sia dalam kerajaan Tuhan. Semua yang diberikan dengan iman akan dilipat gandakan. Orang yang berhati murah hati akan melihat kelimpahan datang secara tak terduga. Sebab janji lebih berbahagia memberi daripada menerima digenapi dalam hidup orang yang hidup dalam ketaatan, kebijaksanaan. Finansial juga adalah berkat dari atas. Biarlah setiap keputusan dipimpin oleh hikmat dan tuntunan Roh Kudus. Tidak ada jebakan finansial yang akan berhasil melawan orang yang mencari dahulu kerajaan Tuhan. Pengertian untuk mengelola sumber daya dengan baik akan diberikan kepada mereka yang memintanya dengan iman dan ketulusan. Integritas dalam pekerjaan dan bisnis akan diberi upah. Tuhan menghormati orang yang hidup dalam kebenaran, yang tidak membiarkan diri dirusak oleh sistem dunia, yang tidak menjual diri demi keuntungan tidak adil. Komitmen pada kebenaran dan kejujuran akan membuka pintu yang tidak bisa dibuka oleh pengaruh manusia. Janji Tuhan teguh dan tak tergoyahkan. Keputusasaan tidak boleh menguasai hati orang yang berharap pada Tuhan. Sekalipun keadaan terlihat sulit, firman Tuhan akan digenapi dan berkat akan tiba pada waktunya. Mereka yang beriman akan melihat penyediaan datang seperti hujan yang menyirami tanah kering. Kemurahan hati menarik penyediaan ilahi. Siapa yang memberkati orang miskin akan dipenuhi dengan berkelimpahan. Prinsip kerajaan Tuhan adalah memberi tanpa takut, percaya tanpa ragu, yakin bahwa Tuhan melipat gandakan apa yang diberikan dengan hati tulus. Mukjizat kelipatan masih terjadi bagi mereka yang belajar percaya pada Tuhan yang memelihara segala sesuatu. Bagi yang bergumul dengan hutang dan kekhawatiran finansial, biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan membawa keamanan. Tidak ada hutang yang lebih besar daripada kuasa Tuhan untuk memulihkan. Tidak ada kesulitan finansial yang permanen bagi orang yang hidup dalam iman. Jalan keluar sedang disiapkan, dan solusi akan datang dari tempat yang tak terduga. Usaha manusia tanpa berkat Tuhan sia-sia. Tetapi ketika Tuhan menghembuskan anugerahnya, pintu terbuka, kontrak ditandatangani, proyek disetujui, kesempatan muncul di tempat yang sebelumnya mustahil. Kehadirannya mengubah padang gurun menjadi sumber air hidup. Biarlah setiap kata kegagalan dan kekurangan dipatahkan. Tidak ada kutuk keturunan, tidak ada perkataan negatif atas keuangan yang berkuasa atas orang yang berada di bawah perlindungan ilahi. Pembebasan finansial adalah hak orang yang percaya pada nama Tuhan. Keuangan akan dipulihkan, tetapi bukan hanya itu. Seluruh hidup akan diubah. Tuhan tidak hanya memberi cukup untuk hari ini, tetapi mengajarkan hidup dalam kemakmuran berkelanjutan berdasarkan prinsip kekal. Apa yang sampai di tangan anak-anak, Tuhan tidak hilang, tidak dimakan si perusak, tetapi bertumbuh dan berbuah tetap. Penantian mungkin terasa berat, tetapi orang yang belajar percaya pada waktu Tuhan tidak akan kecewa. Jawaban sedang dalam perjalanan, dan pada saat yang tepat, panen akan tiba. Kesetiaan Tuhan tidak pernah gagal, dan orang yang percaya padanya tidak akan dipermalukan. Sumber daya akan datang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan, tetapi agar nama Tuhan dipermuliakan.
Kemakmuran dari Tuhan memiliki tujuan, arahan, dan makna. Mereka yang diberkati akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Doa hari ini tidak akan sia-sia. Tidak ada yang terbuang dalam kerajaan Tuhan. Setiap kata yang diucapkan ke surga sudah dijawab. Waktu perubahan telah tiba, dan mereka yang percaya akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di setiap aspek hidup. Keamanan finansial tidak terletak pada saldo rekening, tetapi pada keyakinan bahwa Tuhanlah yang menopang segala sesuatu. Damai sejati datang dari kepercayaan penuh pada Bapa Surgawi, yang tidak pernah meninggalkan orang yang mencarinya dengan tulus. Nama Tuhan akan ditinggikan ketika mukjizat finansial terjadi. Kesaksian akan besar, sebab penyediaan yang datang akan menjadi alasan pujian dan syukur. Tuhan akan dipermuliakan, sebab hanya Dia yang membuat yang mustahil menjadi nyata. Dalam nama Yesus, amin. Sebelum pergi, bagikan doa ini kepada 3 orang yang membutuhkan mukjizat finansial. Anda bisa menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan penyediaan Tuhan. Jika doa ini menyentuh hatimu, jika Anda percaya Tuhan bisa mengubah kehidupan finansial Anda, maka tekan tombol suka sekarang. Tindakan kecil ini membantu doa ini menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan campur tangan Tuhan. Jika ingin terus menerima doa-doa yang menguatkan iman dan mendatangkan mukjizat, berlanggananlah sekarang ke channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi. Dengan begitu, Anda akan mendapat pemberitahuan setiap kami mengunggah doa baru yang penuh kuasa. Sekarang, tulis di kolom komentar dengan iman, Tuhan adalah penyediaku dan aku tidak akan kekurangan. Sebagai tindakan profetik dan deklarasi bahwa Tuhan sudah menggerakkan air untuk kebaikanmu, semoga Tuhan memakmurkan hidupmu, membuka pintu-pintu, dan mencurahkan berkat tanpa batas atasmu dan keluargamu. Percayalah, karena Ia sudah bertindak. Yesus memberkatimu. Amin.